Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Masih tetap semangat? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan kuat dan tetap enjoy mengikuti pembelajarannya Bu Eni. Anak-anakku, seperti janjinya Bu Eni, kalau kemarin atau pelajaran sebelumnya kita sudah membahas struktur teks ulasan, maka kali ini kita akan belajar mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah teks ulasan. Simak penjelasannya Bu Eni. Baiklah anak-anakku, jadi kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Ingat, ini berbeda dengan yang kita bahas pada struktur teks ulasan bagian evaluasi. Di evaluasi kemarin ada kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Jadi kelebihan dan kekurangan novel yang diulas, film yang diulas, drama yang diulas. Itu. Kalau yang di sini kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Nah, untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan bisa kita lihat dari aspek berikut ini. Nah, yang pertama, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan teks ulasan itu dari struktur teks ulasan itu. Apakah lengkap atau tidak lengkap. Bisa juga dari isi teks ulasan. Apakah informasi atau isi di dalam teks ulasan itu mudah dipahami, mudah diterima atau tidak. Kemudian bisa juga dari segi pemilihan katanya, atau bisa juga dari kejelasan penyampaian isi ulasan, dan juga bisa dari penggunaan bahasanya, bagaimana kalimatnya efektif atau tidak. Jadi seperti itu untuk menemukan kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kita lihat contohnya. Ada temukan kelebihan dan kekurangan contoh teks ulasan berikut ini. Kalian cermati contoh teksnya. Ada contoh teks ulasan dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Lihat. Nah, coba anak-anak kalau kalian cermati bagian ini, kalian baca. Nah, ya, coba kalian baca. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini merupakan adaptasi dari roman karya Buya Hamka kemudian difilmkan. Kemudian rilisnya tanggal 19 Desember 2013. Kalau ada semacam ini kira-kira masuknya pada bagian apa? Nah, betul. Ini adalah struktur teks bagian orientasi, berisi gambaran umum isi dari film. Nih, film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini diangkat dari novel yang dengan judul yang sama. Kemudian ingat-ingat ini ada struktur orientasi. Kemudian ya. Nah, sekarang bagian yang kedua ada sinopsis. Sini diceritakan kisah singkat isi dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kalian baca dulu. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, cukup. Nah, sekarang ini ada, kalau kita lihat seperti ini, film yang berdurasi 2,5 jam ini lebih memperlihatkan artistik dan properti ala tahun 1930-an, namun kurang begitu meyakinkan. Nah, terus ini kalian lihat, berarti ini ada apa nak? Minus. Terus konflik yang didapat kurang menarik, ini juga ada minus. Ini penggunaan lagu niji ini kurang pas, ini berarti juga nih. Kemudian spesial efeknya terkesan agak dipaksakan, ini berarti juga minus. Ini. Nah, ini berarti diceritakan di sini
apa anak-anak? Ada kekurangan dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, nih, kalau menceritakan ada kekurangannya, berarti ini bagian apa? Nah, struktur teks bagian evaluasi. Jadi tadi kita yang pertama ada orientasi, ada sinopsis, kemudian ada evaluasi. Nah, sekarang bagian ini dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, film ini tetap menarik untuk ditonton. Nah, film ini tetap menarik untuk ditonton. Berarti ini menjadi sebuah rekomendasi kepada penonton, atau calon penonton film ini. Nah, kemudian ini juga ada ada kelebihannya, jadi tidak ada kurang saja. Ada kritis. Nah, kalau pada rekomendasi dan ini berupa sebuah kesimpulan, ini ada rekomendasi, ini ada kesimpulan, berarti ini masuknya pada bagian struktur teks bagian rekomendasi. Baik. Nah, sekarang apa kelebihan dan kekurangan yang kalian temukan dari contoh teks ulasan tadi? Coba diingat-ingat. Tadi aspek apa untuk bisa menemukan kekurangan dan kelebihannya? Oh, bisa dari strukturnya. Sudah lengkap atau belum tadi? Kita lihat contoh jawabannya. Nah, kekurangannya tadi kalau dilihat dari strukturnya, struktur teks itu tidak lengkap. Hanya terdiri dari orientasi, sinopsis, evaluasi, dan rekomendasi. Sedangkan identitas dan analisisnya tidak ada. Nah, ini adalah menjadi kekurangan dari teks ulasan itu dilihat dari segi strukturnya. Strukturnya tidak lengkap. Karena tidak lengkap ini berarti menjadi kekurangan teks ulasan tersebut. Kelebihan, contoh kelebihannya, penggunaan bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh bagaimana kalian menemukan kekurangan dan kelebihan dari sebuah teks ulasan. Nah, apa bedanya kelebihan dan kekurangan sebuah teks ulasan dengan kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya yang diulas? Kalian sudah bisa membedakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan Glenny dan tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga imun kalian. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kalian semua. Tetap sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.